saya Nadia Oktaviani, saya dari Administrasi Publik Angkatan 19. Podcast hari ini saya akan membahas tentang organisasi perkembangan dalam konteks pengembangan organisasi. Jadi, di sini saya akan membahas singkat tentang 4 hal. Yang pertama itu ada substansi pengembangan organisasi, yang kedua ada proses pengembangan organisasi, yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan organisasi dalam perguruan tinggi, dan yang terakhir ada organisasi pembelajaran dalam pengembangan organisasi perguruan tinggi. Kalian udah pada tahu belum sih apa sih pengembangan organisasi itu? Pengembangan organisasi adalah suatu usaha yang direncanakan atau dimulai oleh para ahli untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan keterampilan diagnosiknya, kemampuan penguasanya, strategi hubungannya dalam bentuk sistem sementara atau setengah tetap, dan persamaan budaya. Nah, jadi teman-teman, pengembangan organisasi ini harus bersifat terencana. Kenapa bisa dibilang terencana? Karena tanpa adanya perencana yang tersusun dan bersifat bertahap, itu akan mempersulit atau memperlambat perkembangan organisasi. Nah, jangan lupa nih, perkembangan organisasi itu semakin berhasil jika ada orang ahli dalam melakukannya. Setelah itu, bagaimana sih proses pengembangan organisasi itu? Jadi, proses pengembangan organisasi itu ada 3. Yang pertama itu ada tindakan diagnosis. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan rencana perubahan dan pengembangan organisasi. Yang kedua itu ada tindakan intervensi, dengan melakukan kerjasama dengan orang-orang yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan. Dan yang ketiga ada melakukan penguatan untuk mendapatkan dukungan penuh dari orang yang mendukung rencana perubahan dan pengembangan organisasi. Jadi, setelah proses 3 ini dipaparkan, langkah selanjutnya itu mempersiapkan anggota organisasi yang dimana agar berada dalam suasana yang cukup stabil dan seimbang, kemudian memotivasinya untuk siap melakukan perubahan. Setelah itu ada yang namanya pembinaan dan pengembangan organisasi perguruan tinggi. Perubahan yang terjadi di perguruan tinggi selalu menjadi wacana, sebab perubahan yang dilakukan dan dimulai dari perguruan tinggi memiliki akses yang besar dan lebih terjamin karena perguruan tinggi lebih dipercayai oleh masyarakat. Karena itu, organisasi perguruan tinggi secara ideal dapat melakukan perubahan dan mendorong terjadinya perubahan secara inovasi dan kreativitas. Jadi, organisasi perguruan tinggi ini bersifat dinamis dan terbuka. Kenapa sih dibilang bersifat dinamis? Dibilang dinamis itu karena ia mengikuti ritme kehidupan masyarakat. Dan kenapa sih dibilang terbuka? Karena perguruan tinggi ini lebih cepat membaca terjadinya perubahan dalam masyarakat dan lingkungannya. Organisasi perguruan tinggi ini juga dia diarahkan kepada peningkatan mutu. Karena itu, perencanaan sedemikian rupa memiliki mutu dalam proses pencapaian tujuan. Dan yang terakhir ini ada organisasi pembelajaran dalam pengembangan organisasi perguruan tinggi. Organisasi pembelajaran tidak menjadi pembelajaran yang mampu berpikir praktis dan terpenuhinya kebutuhan sesaat, tetapi justru organisasi pembelajaran dapat membuat perencanaan yang matang melalui langkah pengidentifikasian terhadap apa yang menjadi masalah. Setelah itu, barulah melakukan diagnosis untuk menentukan langkah dan evaluasi. Oke teman-teman, jadi proses tercapainya perubahan dan pembelajaran dalam organisasi itu merupakan serangkaian proses yang tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan atau masyarakat. Jadi, perubahan dan pembelajaran bukan didasari atas keinginan yang terbatas, tetapi bersifat luas dan terbuka untuk memperoleh efektivitas pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Segini saja podcast dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah.